Jangan ngurusin kayak kalian harus bikin ini. Iya. Itu aneh banget ya kalau ada senior kayak gitu ya. Iya. Kalau info orangnya kan hal-hal yang Iya nih, bocah kayak senior kayak gitu ngasih duit enggak teman kita. kita gak ngasih duit tapi ngomongin kalian harus giniin ini bikin itu, emang ini proyek negara. Halo semuanya, selamat datang di MD Podcast. Kali ini bersama saya Dante dan bersama saya seorang teman yang akan menjadi narasumber yang menemani kita malam ini. Namanya adalah Ahmad Ade Wijaya. Betul ya? Apa ketukar? Kebalik-balik. Siapa berarti yang benar? Ade Ahmad Wijaya, biar lebih dari pendek ke panjang kan. Betul, Ade Ahmad Wijaya. Nama panggilannya adalah Ade. Ade ini ya adalah teman saya di organisasi waktu kuliah S1 dulu. Kita dulu sering ketemu di organisasi pergerakan, kemudian badan eksekutif mahasiswa dan lain sebagainya. Cuma beliau ini sampai hari ini masih berkecimpung di dunia organisasi. Sekarang lagi di ini ya, di mana? Di DPD. Iya, DPD tingkatan daerah di IMM. Jadi dia ini sekarang sudah di tingkat DPD IMM DIY. Jadi mencerminkan di anak IMM. Mencerminkannya anak organisasi atau bukan, anak pergerakan bukan, harusnya kepikirannya bukan tampilannya kan. Nah, soalnya orang zaman sekarang tuh kelihatan harus tampilannya dulu baru bisa dipercaya tak pikirannya. Berarti harusnya kamu pakai sorban ya. Harusnya, tapi karena dadakan juga kan, tahunya juga cuma ngopi-ngopi doang gitu. Dan kemarin nih Mas Ade ini baru saja dilantik juga menjadi salah satu anggota apa ya? Oh, bukan ini ya, bukan pelantikan ya, itu hanya sekedar penegasan visi karena kita butuh komitmen kan. Jadi apa nih? Apa nih kemarin di Muhammadiyah ya? Iya, apa itu? Kemarin tuh acaranya penegasan visi misi untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi itu apa ya, tempat pengabdian baru lah nanti setelah kelar di IMM. Nanti bakal masuk. Iya, meneruskan jenjang untuk organisasi ya, terutama di organisasi sosial keagamaan kan. Di Muhammadiyah tingkat wilayah juga ya, tingkat provinsi Yogyakarta. Jadi gini, mungkin banyak yang nggak ngerti nih apa nih sebenarnya kita bicarakan ya. Jadi kan mesti semua tahu lah Muhammadiyah itu organisasi, salah satu organisasi masyarakat ya, ngerti. Dan di bawahnya Muhammadiyah itu ada ortom, betul ya? Iya. Ada seperti IPM yang untuk pelajar, ada IMM yang untuk mahasiswa, kemudian ada kepanduan dan segala macam. Nah, Mas Ade di samping saya ini dan saya juga adalah dulu sempat menjadi anggota IMM atau anggota organisasi pergerakan Muhammadiyah yang khusus untuk mahasiswa, begitu ya. Nah, karena Mas Adi ini saya pikir adalah orang yang mungkin cukup capable untuk berbicara soal organisasi dan minat mahasiswa masuk organisasi, kita akan membahas tema kenapa nih kalau dilihat-lihat kayaknya organisasi atau mahasiswa sekarang itu cenderung tidak lagi tertarik untuk masuk organisasi di kampus gitu ya, baik itu badan eksekutif, HMJ, organisasi pergerakan atau yang lainnya. Saya lihat ya, kalau dibandingkan dengan masa-masa kita dulu, itu kayaknya sekarang banyak organisasi-organisasi di kampus itu yang bahkan kekurangan anggota. Iya kan, rebutan sekarang. Nah, rebutannya untuk gimana caranya anggota itu bisa berkompetisi buat masuk kan. Tapi sekarang organisasi kayak lebih berebut, bahkan jemput bola ya, harus turun tangan, harus turun ke tataran mahasiswanya langsung gitu untuk ngajak. Kalau dulu agak beda lah. Jadi dulu ya, kita ya sekitar tahun 2016-2017 itu masa-masa kita banyak berkegiatan atau aktif di organisasi mahasiswa dan di kampus lah gitu ya. Dan masa-masa itu kalau Mas Ade ingat,
itu orang-orang itu ngantri gitu loh untuk masuk organisasi. Bahkan dari misalkan masuk IMM atau masuk BEM itu bahkan sampai diseleksi tuh. Iya. Nah kalau sekarang saya dengar dari teman-teman yang masih junior-junior kita, itu katanya konon bahkan mereka kekurangan orang untuk General masuk itu udah bersyukur guys. iya, kayak masuk IMM atau masuk ke BEM dan segala macam itu kekurangan orang. Nah kalau menurut Mas Ade nih, karena Mas Ade ini kan masih sering ya bersinggungan dengan organisasi khususnya IMM, kira-kira apa nih yang menyebabkan anak-anak sekarang atau mahasiswa sekarang itu cenderung tidak lagi minatnya itu seperti kita dulu untuk masuk di organisasi? Sebenarnya kayak apa? Ini kayak kita rasain seperti ini ya, seperti dampak dari COVID. Tapi kalau dari aku sendiri nggak nyalain terkait COVID. Kita lebih mandangnya kayak ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah ini kita ngomongin terkait faktor internalnya itu terkait dengan organisasi itu sendiri. Atau sebelum kita masuk situ nih, aku mau nanya nih secara personal ke Ade nih. Menurutmu deh, untuk dirimu sendiri nih, Ya, apakah dengan bergabung organisasi kayak kamu dulu ikut IMM, ikut BEM dan segala macam, itu berdampak positif nggak terhadap hidupmu sekarang atau terhadap perkembanganmu saat itu? namanya dampak itu kan kita rasakan setelah melalui. Nah jawabannya di aku sekarang ini jadi apa, kayak era-era yang udah keluar dari zona mahasiswa, kita harus mandiri, menghadapi realita, bekerja gimana cara menghidupi perut gitu, walaupun tetap berpegangan terkait dengan idealisme, kita tetap berpegang teguh mana yang baik mana yang enggak, seperti nilai-nilai yang diajarkan waktu berorganisasi dulu. Nah terkait dampak itu baru aku rasakan jawabannya itu. Aku terima kasih banget sama organisasi-organisasi yang pernah aku ikutin gitu, entah di IMM ataupun BEM, di BEM itu sendiri. atau senat ya? Kau dulu Ya. sempat senat kan? Aku pertama malah senat itu malah nggak pernah, cuma Oh iya. kelihatannya sama-sama teman-teman BEM bener tuh malah lebih banyak. Kau dulu sering ngecokin anak BEM. Iya. Nah bagian senat itu kan bagian pengawasan BEM gitu, mananya kenapa Senat itu kalau di pemerintahan itu DPR-nya lah. Iya. Yang masih BEM itu pengawasnya. BEM itu pemerintahannya. Nah, Ade ini dulu di senat. Lebih ke legislatifnya, kalau BEM itu eksekutifnya. Jadi tugasku ngawasin teman-teman yang di eksekutif nih, teman-teman di BEM gitu. Nah ini harus sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan mahasiswa, program-programnya Zaman itu ya. sama teman-teman BEM. Jadi zaman itu menurutmu berdampak lah ya untuk hidupmu sekarang? Iya, makanya teman-teman yang dulunya nggak ikut organisasi itu agak kesusahan untuk survive sama realitas kehidupan sekarang gitu loh. Makanya jangan heran kalau banyak lembaga-lembaga ataupun komunitas yang ngadain pelatihan yang basicnya itu bisa kita temukan di organisasi dulu. Contoh kayak Apa itu? pelatihan ini public speaking. Nah itu dulu di pekerjaanmu sekarang ada pelatihan seperti itu. Nah sekarang banyak gitu public speaking, bagaimana kita cara berpresentasi, jadi MC. Padahal dulu di organisasi diajarkan ya. Nah itu udah nggak diajarkan lagi, jadi suatu kewajiban yang kamu itu harus bisa langsung di organisasi itu. Dan organisasi itu emang udah menyediakan, kita nggak perlu cari nih untuk mana nih ada pelatihan-pelatihan nih. Kita di organisasi dulu, entah di IMM, senat ataupun di BEM itu udah ada semua, kita tinggal meraktekin dulu. Nah sekarang implementasinya. Jadi ibarat kata waktu dulu berorganisasi ada berbagai macam soft skill yang dilatih yang ternyata itu dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Iya, Dan profesional kayak public speaking lah, atau bagaimana bekerja sama dengan tim dan segala macam. Nah jadi ini testimoni langsung ya dari seorang Ade. Maksudnya adalah beliau ini adalah pelaku organisasi mahasiswa dulunya dan merasa bahwa hari ini ternyata berdampak. Ya boleh jadi bagi orang lain itu bisa jadi beda-beda, mungkin aja ada nih yang saya dulu gara-gara ikut organisasi malah kuliah nggak ada. Kan ada juga yang iya.
generalisasi apa terkait organisasi ini kan banyak macam-macamnya gitu kan. Ada juga yang gagal sebenarnya. Ada organisasi kita bikin gagal, ada yang mengatakan organisasi kita jadi orang yang berhasil. Nah itu kan tergantung kita manfaatkan organisasi itu sendiri. Ya balik lagi ya, organisasi itu kan hanya wadah ya, alat ya. Maksudnya kalau kita menggunakannya secara benar maka dampaknya positif, tapi kalau kita menggunakannya secara nggak benar ya negatif kan. Iya. Terus banyak juga kan kasus teman-teman kita yang terlalu aktif berorganisasi tapi justru kuliahnya keteteran. Iya benar. Kalau aku 4 tahun sesuai jangka waktu dan sesuai prediksi lah gitu. Iya itu sebenarnya balik lagi ke tanggung jawab masing-masing gitu. Iya. Nah kemudian nih nah kalau menurutmu sekarang, apakah mahasiswa sekarang dengan era yang pasca COVID ini kan banyak yang berubah ya dalam kehidupan, termasuk dalam dunia mahasiswa dan segala macam. Menurutmu nih, organisasi sekarang itu tetap penting nggak sih buat buat mahasiswa yang generasi sekarang ini? Apakah mereka tetap perlu nggak sih mereka masuk organisasi kayak kita dulu? Iya. Nah, pertanyaan itu sebenarnya kita jawab ini aja, Is. Ada nggak wadah lain yang itu bisa menggantikan sebuah organisasi kemahasiswaan gitu loh, yang bisa kita temukan langsung dan kita bisa terlibat aktif dan organisasi itu mampu membimbing kita? Jawabannya aku belum menemukan sampai hari ini. Mau kita pakai ruang di kelas, mau kita pakai lembaga-lembaga asesor yang itu udah terakreditasi atau terverifikasi secara nasional pun, menurutku itu belum menjadi wadah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa. Karena kalau kita pakai lembaga-lembaga di luar gitu kan, itu pakai duit kita masuknya gitu. Kalau di organisasi kita cuma butuh dua doang. Kalau enggak waktu ya pikiran gitu loh. Nah tergantung kita nanti baginya mau seperti apa. Uang itu malah jarang gitu, Jangan honor duit ya. kecuali buat ngopi. Nah, itu kan mau organisasi apa enggak ya, kopi tetap jalan gitu. Oh jadi menurutmu itu kayak organisasi mahasiswa itu sebenarnya adalah wadah yang menghadirkan dinamika yang bisa menstimulus orang untuk berkembang gitu ya? Iya. Dan itu belum ada nih bisa kan? Dan itu belum ada nih yang bisa menggantikan atau sepadan gitu loh. Iya. Nah, kalau sama terkait dengan ini ya, organisasi di setelah COVID tadi kan, itu juga agak jadi pertanyaan juga. Kita harus berkaca di dalam organisasinya sendiri, ataupun kita berkaca melihat keadaan generasi yang sekarang gitu, atau mahasiswa-mahasiswa yang sekarang gitu. Karena keterlibatan mereka dan keterlibatan organisasi ini nggak nyatu lagi gitu. Nah itu yang masih jadi pertanyaan besar, dan kemungkinan menurutku juga dirasakan oleh hampir keseluruhan organisasi yang ada di kampus seperti itu. Nah ini yang harus kita bedah sebenarnya. Nah itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu, kayak yang dibilang tadi. Dulu organisasi banyak yang daftar, kok sekarang malah minim sekali gitu loh. Peminatnya minim. Ya. Apakah sudah nggak penting atau memang anak sekarang itu merasa nggak penting untuk berorganisasi? Jangan-jangan malah anak zaman sekarang itu acuh terhadap bagaimana kita mengembangkan diri. Yang penting kita pinter aja nih terkait nanti hal-hal lain yang harusnya mampu kita kembangkan gitu, yang kedepannya bisa digunakan, itu malah nggak kepikiran di sekarang gitu. Ini yang seharusnya mulai dibangun, terutama untuk mencari organisasi itu sendiri, bagaimana nge-brandingnya, terus memenuhi kebutuhannya. Jadi nggak bisa saklek gitu organisasi yang dulu sama organisasi yang sekarang, karena kan kebutuhan generasi kan dinamis gitu, berkembang terus. Nah kebutuhan mereka juga harus disesuaikan. Kayak dulu aja nih, dulu kita masih minim ya kalau terkait hal-hal yang berbau dengan teknologi. Betul. Kita sukanya manual lah,
kayak mau bikin acara gitu, offline semua. semuanya off. Dulu nggak ada istilah online malah. Kenal Zoom itu Iya, baru era COVID lah. benar. Jadi kayak semua acara itu pasti offline. Iya. Nggak mungkin online. Acara bisa tayang ke YouTube itu suatu kehebatan tersendiri gitu. Kalau sekarang hal biasa kan acara tayang ke YouTube gitu. Nah itu tadi deh, maksudnya kayak kenapa nih organisasi ini jadi kurang minat? Apakah organisasinya sendiri yang gagal branding diri mereka, atau karena generasi sekarang yang bodoh amat terhadap hal-hal yang bersifat seperti itu gitu loh. Iya. Kalau menurutmu gimana itu? Kalau tadi ya balik di awal aku kan nyebutin nih terkait dengan ada nih faktor internal sama faktor eksternal. Nah yang aku sebut faktor internal itu dari wadah organisasinya itu sendiri. Bagaimana organisasi itu mampu membawa dirinya itu memenuhi dan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan generasi ini gitu. Nah sedangkan kalau faktor eksternalnya itu dari mahasiswanya itu sendiri, karena kita kan selaku orang yang terlibat di dalam organisasi nggak mungkin nih organisasi ini hidup tanpa dihidupkan oleh orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa ini. Nah kondisinya di faktor eksternal ini kemungkinan mereka itu punya stigma yang kurang menarik, kurang tertarik terhadap organisasi. Karena kan sekarang banyak nih orang yang mengkampanyekan bahwasannya organisasi itu nggak penting, bikin kuliah lama, Terus senioritas. apalagi kalau kalau ini ya waktu angkatan yang sekarang nih baru masuk mereka disuguhkan sama konten-konten terkait dengan hal senioritas. Betul. Nah mereka Jadi takut duluan, atau punya duluan gitu, untuk punya stigma buruk duluan. iya Jadi gini ya, sebenarnya memang di banyak tempat ya senioritas itu nyata adanya dan harus diakui dalam banyak organisasi itu nyata adanya. Tapi beruntungnya kita, saya pribadi ya, merasa bahwa kuliah di Jogja itu ada untungnya karena senioritas itu tidak sekencang di kota-kota lain. aku orang Jogja nih. Jadi kok dia tidak punya perbandingan. Iya Jadi kayak kita di organisasi kita aja ya, kita bicara IMM atau BEM dulu gak pernah tuh disuruh-suruh kayak kamu ambil ini, ambil itu, beliin saya abang kopi, beliin. Gak ada. Justru kadang-kadang justru kadang-kadang senior itu yang mengayomi kita gitu. Iya. Kayak kamu harus gini, kamu harus gini. Memang ada 1-2 senior yang belangsak ya, iya tapi tidak semua. Dibandingkan kayak konten-konten yang disuguhkan di TikTok dan segala macamnya, saya kira untuk di Jogja itu jauh lah ya, atau di kota-kota pendidikan. iya Tapi mungkin memang di beberapa tempat ya kita nggak usah sebut ya, teman-teman pasti ngerti, di beberapa kampus, di beberapa kota itu memang ya harus diakui senioritas dalam organisasi itu nyata adanya gitu loh. Kayak kan banyak tuh sering kasus kalau mereka lagi diklat atau perkaderan itu sampai ada yang meninggal dan segala macam. Nah saya pikir ini adalah evaluasi penting ya buat secara keseluruhan mahasiswa agar tidak melakukan itu lagi. Kalau kamu sendiri nih sebagai organisasi sepakat nggak dengan adanya kayak kekerasan dalam organisasi dan segala macam, atau senioritas lah secara keseluruhan seperti yang digambarkan konten-konten itu? Senioritas itu apa ya, kita melihatnya ketika itu ada dan nyata mereka itu seolah-olah mencari eksistensi kepada para seniornya biar mereka itu diakui gitu loh. Ini loh aku senior, apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan kamu itu harus samina wa ta'na gitu. Jangan sampai kita udah bilang A kamu malah samina wa soina, nanti jalaninnya B. Nah eksistensi itu yang pengen diperlihatkan senior ke para junior-juniornya atau mahasiswa-mahasiswa baru. Akhirnya ketika itu nggak kesampaian dan ingin jalur yang pendek, mereka menggunakannya dengan kekerasan. Karena kita ketahui kan, pengen dihormati karena takut gitu, bukan karena disegani. Kan ada tuh yang senior yang sebenarnya kalem aja tapi kita itu segan gitu. Iya benar, karena
menurutku sih ya minimnya kepemimpinan yang ditanamkan di dalam organisasi. Kalau kita nggak pintar-pintar memilih ya organisasi apa yang harus kita ikutin, kita itu bakalan terjerumus pada krisis ketauladanan. Jadi seolah-olah kita ikut organisasi situ ada seniornya atau pemimpinnya itu yang keren, tapi cara memimpinnya itu dengan arogansi. Nah, ini kan saya nilai kepemimpinannya itu bagus, tapi ketauladanannya itu masih minim. Nah, itu yang harusnya mahasiswa sekarang itu bisa bisa didiskusikan bagaimana membangun ketauladanan di setiap organisasinya masing-masing, sehingga mindset atau stigma senioritas yang buruk itu bisa dihilangkan. Karena emang dari kita semua nih itu ngejalanin di organisasi, membangun jiwa kepemimpinannya itu yang kita tumbuhkan, jiwa-jiwa ketauladanan, bukan jiwa-jiwa yang berbaur dengan kekerasan gitu loh. Benar, kecuali maksudnya kayak apalagi kalau organisasi kemahasiswaan, pergerakan dan lain-lain, harusnya kan berkutat pada pikiran bukan pada otot gitu. Iya, kecuali dia ikut mapala atau apa, boleh lah fisik sekali-sekali, kan harus naik gunung, tapi nggak boleh juga pemain lah. Atau menwa ya? Iya, menwa itu otot banget tuh. Otot nggak bisa push rank 50 kali nggak bakalan lolos. Iya benar, karena tapi kan emang buat bertahan kan, setan ada apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak menwa itu kan justru lebih aman menurutku ya. Karena kadang-kadang melatih mereka itu dari kalangan militer, dari orang-orang yang terdidik, jadi tidak akan melakukan kekerasan dengan sembrono. Iya benar. Nah justru yang sering kali kan banyak tuh berita-berita kita itu tuh kayak mahasiswa ini ikut perkaderan tahu-tahu meninggal gara-gara seniornya itu ya tadi itu arogansi, pengen dilihat dan segala macam, sehingga melakukan hal-hal bodoh kayak pemukulan dan lain-lain yang berujung pada penghilangan nyawa gitu kan. Itu yang mirisnya ya kalau aku itu seniornya itu emang dididik secara pemikiran atau dididik hanya secara otot gitu doang. Kalau mau dididik secara otot kan mending langsung main MMA aja gitu loh, langsung suruh daftar dan bertanding gitu kan. Benar. Nah ini sebenarnya kritik yang pedas ya buat para senior yang masih berada di organisasi, bahwa jangan mencari simpati kepada junior dengan cara menakut-nakuti gitu loh, kayak kamu kan bukan dajjal gitu kan. Kenapa harus kayak gitu? Dajjal aja nanti bingung kalau digituin. Iya, maksudnya kayak kalau memang butuh dihormati dan segala macam, dan menurutku ya selayaknya memang orang yang lebih tua itu bisa dihormati oleh juniornya, tapi dengan cara yang benar, kayak memberikan nilai-nilai positif, kayak yang dibilang Mas Ade tadi, bahwa selayaknya senior itu memberikan suri tauladan dan lain-lain gitu ya. Nah nanti pada akhirnya junior itu akan hormat dengan sendirinya tanpa diminta gitu. Iya, banyak kok dari aku sendiri itu lihat senior-senior ini pada keren gitu. Terus jadi ibaratnya kalau bahasa milenialnya itu senior jadi panutan sekarang gitu loh. Karena ya pembawaannya emang dia itu ketika turun ke kader-kadernya, terutama di MM gitu kan, turun ke kader-kadernya ini memberikan arahan, dan kita benar-benar di kader sebagaimana mestinya. Apalagi ditekankan secara pemikiran itu kita harus berkembang gitu loh. Jangan sampai kita sama mahasiswa yang nggak ikut organisasi itu level kita sama gitu. Jangan sampai, kalau bisa kita harus lebih, karena kan secara pemikiran kita bacaan lebih harus lebih haus gitu kan. Terus soal diskusi kita lebih kenceng dan lain sebagainya. Nah itu senior-senior yang aku temui dulu itu mereka mengarahkannya seperti itu. Jadi istilah-istilah kekerasan di dalam organisasi ataupun istilah-istilah hal buruk yang aku temui di organisasi itu minim banget gitu loh. Makanya kalau lihat di media-media di konten tuh kayak ada kekerasan atau perpeloncoan yang dilakukan oleh senior itu, kau sampai bertanya-tanya ini kampus mana? Iya, kampus mana, organisasi apa gitu, di kota mana nih? Iya. Ya untungnya kalau di Jogja itu relatif, saya pikir di Jogja itu relatif nyaman ya buat jadi mahasiswa baru, karena nggak ada persyaratan harus botak, nggak ada persyaratan aneh-aneh gitu. Iya. Lah normal-normal aja. Kalau saya lihat tuh beberapa teman saya yang kuliah di tempat lain itu, di kota-kota besar yang lain,
ya mereka tuh pressure-nya gede banget gitu loh ketika jadi maba, harus cukur pelontos lah, harus inilah. Kalau nggak tahu sekarang ya, tapi itu dulu ya kayak memang ospek itu menjadi ajang apa ya? Menjadi ajang penyiksaan terhadap mahasiswa baru. Dan saya pikir di Jogja itu relatif sebagian besar ya kampus di Jogja itu lebih aman lah. Iya. Nah, itu yang bagaimana dulu ya zamanku masih mahasiswa itu kira-kira 5 tahun yang lalu itu kan, ketika diamanahin membuat menyambut mahasiswa baru, ya kita bikin stigma ke teman-teman mahasiswa baru nih, kalau sebenarnya ospek kalian itu harusnya menyenangkan gitu, bukan malah ketika masuk kampus kita perkenalkan dengan hal yang serem-serem. Nah, kita pengen tuh hilangkan stigma-stigma seperti itu kan. Pandangan awal kalau takut, keluar bakalan jadi lebih takut gitu kan. Itu sama teman-teman di BEM, teman-teman di Senat, terus teman-teman di organisasi lain lah, itu kita gabung jadi kepanitiaan untuk menyambut mahasiswa baru. Yuk kita sajikan seluruh kegiatannya itu seluruh kegiatan yang menyenangkan gitu. Cuma kita nggak meninggalkan suatu kedisiplinan, karena nggak mungkin kan orang kalau telat kita malah kasih reward gitu ya. Kalau orang telat kita hargai teman-teman lainnya yang on time, makanya yang telat kita kasih punishmentnya bukan kekerasan, tapi bagaimana masih dalam satu ranah yang mereka sanggup gitu loh. Kalau dulu kita suruh bikin catatan gitu kan, resume atau semacam iya gitu. Ya. Dulu kan suruh bawa buku. Nah, bukunya itu juga jadi salah satu bentuk punishment. Ketika telat mereka harus nambah satu buku yang nanti kita distribusikan untuk ke masyarakat yang membutuhkan, yang masih minim untuk literasi gitu. Nah, kalau sekarang nggak terlalu ngerti ya, apakah organisasi kemahasiswaan di kampus itu masih seperti itu atau memang mengalami degradasi kepemimpinan gitu loh. Jangan-jangan teman-teman yang terlibat di organisasi sekarang di kampus itu hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak terlibat organisasi. Nah, ini kan sebenarnya adalah seperti yang kita bilang tadi, bahwa ketika kita udah aktif di organisasi dan hasilnya sama aja dengan teman-teman yang nggak ikut organisasi, artinya kan ya apa yang kita lakukan kesia-siaan kan. Iya. Jadi ya itu tadi, ini balik lagi sih ke teman-teman yang sekarang berada di kepemimpinan di organisasi kampus gitu. Coba deh pertanyakan kepada diri masing-masing gitu loh ya, apakah hasilnya sama aja nih teman-teman yang ikut organisasi dengan yang tidak ikut organisasi? Kalau hasilnya sama aja, perlu banyak nih yang dievaluasi dari internal organisasi itu sendiri gitu loh. Kita nggak usah ngomongin nih mahasiswa kayak kalian harus ikut organisasi gini dan segala macam, tapi di organisasinya masih bobrok. Ya itu masalahnya. Apalagi COVID 2 tahun lalu ini kan bisa dibilang aktivitas organisasi itu hampir nggak ada ya, minim sekali gitu. Kayak adalah offline dan segala macam, tapi intensitas pertemuan, kemudian perkaderan dan segala macamnya yang biasanya optimal dilakukan offline itu menjadi berkurang nih selama COVID berlangsung nih. Takutnya saya hal-hal itu masih terbawa sampai sekarang. Kalau terbawa apa? Ini kan masa transisi ya. Betul. Awalnya kita ngomongin COVID nih. Di waktu COVID itu nyebar lah, kita kan ada keterbatasan untuk berjumpa kayak gini gitu kan. Nah, untuk kumpul berlima aja seringkali kita itu banyak pelarangan gitu loh untuk jaga jarak dan lain sebagainya. Akhirnya keterbatasan untuk kita bertemu itu menjadi penghalang. Padahal dalam organisasi bertemu itu salah satu hal yang harus karena transfer diskusi, pemikiran dan segala macamnya lah. Ya, transformasi diskursus itu di dalam organisasi emang harus bertemu. Nah, ini kan kita udah ngobrol cukup panjang nih Mas Ade nih. Nah, menurut Ade nih sekarang nih kira-kira nih kan banyak nih ini kan udah mulai nih penerimaan mahasiswa baru nih. Pesan-pesan nih buat mahasiswa baru yang sekiranya masih berminat untuk masuk organisasi agar tidak terjebak pada
organisasi yang toksik, senior-senior yang toksik yang akhirnya justru berdampak buruk terhadap si mahasiswa baru ini. Kalau suruh kasih pesan ya, itu agak sulit sih, karena aku sendiri dalam berorganisasi belum sepenuhnya apa yang ingin diidamkan oleh aku sendiri, sehingga jadi jadi panutan buat orang-orang lain gitu loh, terutama orang-orang yang aku kader gitu. Nah, cuma satu hal yang ini ya, yang harus dipunyai teman-teman gitu kan, terutama mahasiswa baru nantinya. Jadi berorganisasi itu bukan hal yang menakutkan, itu malah menjadi nilai lebih buat teman-teman bisa ikut di situ. Nah, hanya saja semua organisasi itu bagus, tapi bagaimana teman-teman itu menyesuaikan pada kebutuhan dirinya sendiri. Kalau kita mampu sebelum kita ikut organisasi mampu mengenali diri kita sendiri, sehingga kita mampu memilah ke organisasi mana. Kalau kita suka banyak acara, bikin kegiatan, ya kita masuk ke BEM. Kalau kita pengen banyak berkecimpung sama hukum atau regulator dan lain sebagainya, bisa masuk di BM. Dan kalau kita pengen lebih menggali ke jurusan, bisa masuk ke HMJ. Nanti ada lagi komunitas-komunitas yang itu lintas disiplin gitu. Nah, pertama yang harus dikenali dirinya sendiri gitu. Nah, yang kebutuhannya apa, pengennya apa gitu. Yang berikutnya terkait dalam organisasi. Ketika kita udah mengenali, kita udah terlibat di dalam organisasi, ya kita optimalkan. Karena menurutku organisasi itu nggak hidup ketika diri kita yang sebagai peserta atau anggota di dalamnya itu kalau nggak hidup, itu organisasi juga nggak hidup. Makanya yang bisa menghidupkan organisasi, bisa membawa organisasi itu menjadi yang lebih baik dan yang terbaik, itu cuma diri kita, bukan organisasi. Jadi istilahnya kalau kita nanti setelah jadi mahasiswa gitu, atau setelah lulus, kita bakalan merasakan sebenarnya organisasi ini tidak memberikan apa-apa. Hanya saja apa yang kita berikan ke organisasi itu yang menjadikan diri kita sendiri sekarang menjadi apa gitu. Jadi misalkan dulu kamu terlibat nih menjadi moderator, menjadi MC dan segala macam, itu akan nanti berdampak nih ketika sudah keluar. Kamu jadi tahu caranya MC dan segala macam gitu ya. Karena ya pengalamanku paling mengesankan ya setelah lulus kuliah itu menjadi salah satu pengisi acara di diskusi yang diadakan oleh Kementerian Ekonomi gitu. Nah, itu audiensnya ada profesor, ada dokter, ada masyarakat, ada mahasiswa, dan kita nggak tahu nih seberapa dalam ilmu mereka gitu. Jangan-jangan sebenarnya ilmu mereka itu lebih mumpuni daripada yang aku berbicara di depan. Nah, itu kan dibutuhkan mental untuk bisa ngomong di situ dengan enjoy, tanpa grogi, dan apa yang kita sampaikan itu berkualitas. Nah, itu salah satu contoh real yang aku rasakan ketika setelah aku ikut pasca organisasi setelah lulus kuliah. Nah, itu bisa aku bawa untuk menghadapi di forum-forum seperti itu gitu loh, tanpa rasa gugup, tanpa rasa takut, tanpa rasa grogi. Jadi itu sejauhnya. Jadi itu balik lagi tadi gitu ya. Kalau misalkan udah masuk organisasi tapi nggak mau terlibat dalam kegiatan, cuma jadi ya sekedar ikut dan lain-lain, tidak optimal, maka sebenarnya nggak dapat apa-apa juga kan. Iya. Karena kan dapatnya kita itu justru dari apa yang kontribusi kita selama berorganisasi. Kayak misalkan selama organisasi aktif mengadakan acara gitu-gitu. Nah, ilmu-ilmu dari situ yang bakal suatu saat mungkin berguna gitu ya. Benar. Ya kurang lebih gitulah ya. Kemudian apa nih kira-kira pesan nih buat para senior nih senior di organisasi nih? Oh iya, ada yang udah pas ke organisasi ini, kira-kira apa nih? Kiranya sekarang pernah denger nggak lagu yang seneng rasa nyangkem? Apa itu artinya? Apa artinya? Jadi tidak senang harusnya. Aku baru terngiang-ngiang sama lagu yang seneng rasa nyangkem gitu kan. Kayak menampar kita ini selaku para orang yang udah lebih dulu terlibat di dalam organisasi. Karena kan contoh nih, kalau kita
melihat ke junior kita ini, kalau nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan dulu, kita kan sering Betul. kayak mengomentari gitu loh. Yo, senior itu jadi gini, di organisasi memang kadang-kadang senior itu sering nih membanding-bandingkan dirinya dengan yang sekarang. Kayak misalkan sekarang ada juniornya yang menjabat gitu. Wah, dulu abang gak gitu. Dulu kita lebih keren dari kalian. Iya, cuma hal sepele gitu aja kalian permasalahan. Kita dulu hal kayak gini, langsung eksekusi kelar gitu. Jadi suka membanding-bandingkan. Padahal kondisinya beda nih. Iya, nah itu yang aku mau sampaikan ke senior-senior nih, apalagi ke aku sendiri kan nih, terutama kamu juga kan. Jadi kalau kamu nggak suka itu jangan nyangkem, tapi kita harus ibaratnya ketika kita menyadari kalau ada kita anggap itu ada degradasi secara kualitas, ya kita turun nih, karena kan kita selaku senior juga pengen kan melahirkan pemimpin-pemimpin baru nantinya, atau calon-calon pemimpin yang sebenarnya mereka punya kapasitas lebih hebat Dari kita. Nah, kalau kita melihatnya nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita bayangkan, ya kita turun. Jangan hanya mengomentari gitu, jangan hanya melihat dengan omongan, oh itu kurang baik, ini enggak baik, ini nggak sesuai dan lain sebagainya. Jadi kayak ini ya, jadi banyak tuh senior di organisasi yang sebenarnya udah jauh banget dari kayak misalkan dia berorganisasi di sini 10 tahun yang lalu gitu kan, kenal dengan junior yang sekarang memimpin, sering banget tuh, kalian harus gini, kalian harus gitu, secara nggak langsung intervensi gitu. Iya, Kadang aku mikir gini sebenarnya kan, seringkali senior itu punya ego untuk menciptakan kader-kader atau organisasi seperti yang dia mau, seperti dengan yang ada dalam alam pikirannya. Padahal junior-junior kita juga punya pikiran yang lain. iya, Mereka pengen punya kayak gini, pengennya kayak gini dan segala macam. Maksud aku, sebagai senior, ego itu kita harus buang jauh-jauh gitu loh. Kalau mereka memang pengen seperti itu, ya udah dibikin aja gitu kan. iya, bener gitu. Jangan kasih ke junior itu sebuah stigma apa yang dulu lakukan Harus itu masih relevan pada hari ini gitu. Padahal corak generasi kita aja, alat-alat yang ada sekarang udah beda sama zaman dulu gitu. Dulu memang betul, ketika kita ikut organisasi, perangkat-perangkat yang dukung kita itu agak minim gitu. Kayak contoh teknologi aja kita ngomong, dulu nggak ada Zoom untuk mempermudah akses kita dalam berorganisasi. Sekarang udah ada. Nah, nggak bisa, ya kita harus bertemu, jangan ada Zoom dan lain sebagainya. Itu malah hal yang konyol ketika kita dimudahkan dengan teknologi, tapi kita nggak manfaatkan. Kalau bisa kita kembangkan nih teknologi, bagaimana ketika ada Zoom tapi kita masih nilai-nilai organisasi itu masih bisa dijalankan melalui aplikasi Zoom ini. Itu kan sebagai nilai tambah lagi gitu. Bukan malah kita tinggalkan, atau ibaratnya lebih ekstrimnya, jangan sampai kita menyampaikan jangan anti teknologi gitu loh. Nah, ini malah nggak berkembang, kita kalah sama zaman. Jadi itulah ya buat senior-senior gitu ya, baik yang masih menjabat atau senior yang sudah jauh, tidak usah terlalu kena sama junior ya. Kayak kalian itu harus kayak gini nih, kalian itu harus kayak gitu tuh. Biarkan mereka berkembang dengan alat pikirannya. Benar. Kalau mereka melakukan kesalahan yang krusial, baru kita kayak itu kayaknya salah deh gitu. Nah, kita cukup terlibat di ranahin moralnya aja gitu loh. Jangan ngurusin kayak kalian harus bikin ini. Ya, gitu aneh banget ya kalau ada senior kayak gitu ya. Iya. Kalau moralnya kan salah jangan dia nih. Maksudnya kayak senior kayak gitu ngasih duit enggak, teman kita gak ngasih duit tapi ngomongin kalian harus gini, ini bikin itu. Emang ini proyek negara. Benar gitu ya. Ya udah sih segitu aja ya, kita ngalor ngidul ini sebenarnya nostalgia aja ya. Terima kasih semuanya, selamat mantap nih. Ya semoga mantap ya. Selamat malam, terima kasih telah menonton MD Podcast dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.